Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah pengendalian proses dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 RA dengan judul tugas besar natrium nitrat dari natrium hidroksida dan asam nitrat. Saya Stefani Karenia Gersang dengan NIM 123280034 dengan teman kelompok saya. Saya Novia Fitriani dengan NIM 123280036. Saya Agustina Veronica dengan NIM 123280037. Saya Rohila Limbong dengan NIM 123280068. Dan saya Handika Zaki Devana dengan NIM 1232800. Pada zaman sekarang, perkembangan pembangunan semakin pesat. Salah satunya adalah pada industri kimia. Salah satu produk industri kimia yang memiliki nilai strategis adalah natrium nitrat. Natrium nitrat diproduksi dari reaksi antara natrium hidroksida dan juga asam nitrat, di mana reaksinya adalah HNO3 ditambah NaOH menghasilkan NaNO3 plus H2O. Next. Pada tugas besar kali ini, yang menjadi fokus kita adalah pada pengendalian proses. Pengendalian proses itu adalah suatu upaya dalam mengatur dan menjaga agar kondisi operasi proses tetap berjalan dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nah, jenis-jenis pengendalian proses diantaranya adalah yang pertama, feedback control, di mana feedback control bekerja dengan membandingkan output aktual dengan set point-nya. Jika ada selisih ataupun error, controller akan melakukan koreksi. Yang kedua ada feed forward control, di mana kontrol ini bekerja dengan mendeteksi gangguan sebelum memengaruhi proses, mengoreksi sistem berdasarkan perubahan input atau gangguan, tidak menunggu error muncul terlebih dahulu. Yang ketiga ada rasio kontrol, di mana rasio kontrol menjaga perbandingan tetap antara dua variabel. Yang keempat, cascade control, di mana cascade control menggunakan dua loop control, yaitu primary dan secondary. Loop utama mengontrol variabel utama, sedangkan loop sekundernya mengoreksi gangguan lebih cepat. Selanjutnya ada inferential control, di mana menggunakan perhitungan ataupun model dalam mengestimasi variabel yang sulit diukur secara langsung. Kemudian ada selective override control, di mana kontrol ini memilih sinyal terpenting, baik itu tertinggi ataupun terendah, dalam tujuan keselamatan, dalam mencegah kondisi berbahaya ataupun sistem proteksi. Yang terakhir ada adaptive control, di mana kontrol ini mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis saat kondisi proses berubah. Next. Jadi untuk saat ini tugas yang diberikan yaitu menentukan variabel proses. Jadi tugasnya kali ini yaitu untuk menentukan proses variabel, yang kedua variabel manipulasi, yang ketiga disturbance, dan yang terakhir yaitu jenis pengendalian. Alat yang pertama yaitu adalah storetan HNO3 dan gudang NaOH dengan kode F111 dan F1222. Variabel proses pada alat ini yaitu level bahan baku, flow keluar HNO3, dan temperatur. Variabel manipulasinya yaitu valve aliran keluar HNO3 atau FCP. Disturbance-nya yaitu fluktuasi supply HNO3, perubahan konsentrasi HNO3, dan tekanan feed. Kemudian jenis pengendalian yang digunakan yaitu level feedback control, flow feedback control. Next. Alat kedua yaitu mixer dengan kode M120. Variabel prosesnya yaitu temperatur, tekanan, dan level cairan. Variabel manipulasinya yaitu laju aliran NaOH dan HNO3, laju aliran air proses, laju aliran keluar. Untuk disturbance-nya yaitu perubahan konsentrasi bahan baku, fluktuasi laju alir umpan, dan perubahan kondisi utilitas. Kemudian jenis pengendalian yang digunakan yaitu flow feedback.
Alat yang ketiga yaitu heat exchanger dengan kode E322 atau E321. Variabel prosesnya yaitu temperatur inlet dan outlet. Variabel manipulasinya yaitu aliran cooling water. Disturbance-nya yaitu perubahan temperatur feed dan perubahan cooling water. Jenis pengendalian yang digunakan yaitu feedback temperatur control. Next. Alat yang keempat itu adalah evaporator atau dengan kode P310. Variabel prosesnya adalah temperatur evaporasi, level liquid, dan tekanan. Variabel manipulasinya adalah steam valve, aliran feed slurry. Disturbance-nya yaitu perubahan konsentrasi feed, steam pressure. Jenis pengendaliannya yaitu cascade temperature control, level control. Alat yang kelima itu adalah crystallizer dengan kode H320. Variabel prosesnya yaitu temperatur slurry, variabel manipulasinya aliran cooling water. Untuk disturbance-nya itu adalah variasi konsentrasi masuk dan beban pendinginan. Jenis pengendaliannya yaitu feedback temperature control, inferential konsentrasi control. Next. Yang keenam itu adalah reaktor dengan kode alat R210. Variabel prosesnya level cairan dan flow, variabel manipulasi, laju alir bahan baku, laju alir media pendingin, dan laju alir keluaran reaktor. Disturbance-nya adalah perubahan konsentrasi bahan baku masuk, fluktuasi temperatur umpan, perubahan laju alir umpan, dan panas reaksi. Jenis pengendaliannya adalah cascade control temperatur, feedback control level, feed forward pH, feed forward pH control dari HNO3. Alat yang ketujuh adalah rotary dryer dengan kode alat D420. Variabel prosesnya adalah temperatur dan laju aliran. Variabel manipulasinya adalah aliran udara panas atau steam, air flow, heat solid rate. Disturbance-nya adalah kelembapan udara luar, variasi kadar air feed. Jenis pengendaliannya feed forward, flow control, dan inferential moist control. Next. Saya akan menjelaskan mengenai PNID yang ada pada PNID yang kita buat. Pada bagian tangki penyimpanan HNO3 pada F111 terdapat pengendalian feedback dari level indikator yang diteruskan ke level transmitter, kemudian sinyal tersebut diteruskan ke level controller untuk mengendalikan isi level. Pada tangki penyimpanan NaOH F122 terdapat pengendalian feedback dari level indikator ke level transmitter yang kemudian sinyal diteruskan ke level controller untuk mengendalikan level NaOH dalam tangki. Keluaran dari tangki F111 dan F122 akan dialirkan ke dalam reaktor R210. Di dalam reaktor R210, jenis pengendalian yang digunakan adalah cascade, di mana aliran keluaran dari reaktor diberikan flow transmitter yang kemudian data akan dialirkan ke feed forward controller. Di bagian atas reaktor diberikan level transmitter dan diteruskan ke level controller. Hasil keluaran dari reaktor diteruskan ke evaporator. Pengendalian ini dilakukan untuk mengontrol level dan laju alir dari reaktor. Di dalam evaporator, terdapat pengendalian feedback untuk mengontrol steam yang masuk ke dalam evaporator yang terdapat temperatur indikator, kemudian data tersebut ditangkap oleh temperatur transmitter menjadi sinyal yang diteruskan ke temperatur controller untuk mengendalikan temperatur. Kemudian, di aliran keluaran evaporator terdapat pengendalian feedback untuk mengendalikan level di dalam evaporator, di mana level indikator menangkap data dari aliran keluaran yang kemudian disalurkan ke level transmitter menjadi sinyal yang diteruskan ke level controller. Selanjutnya, sebelum memasuki crystallizer H320, aliran proses terlebih dahulu melewati heat exchanger dengan kode E322 dan E321. Untuk menyesuaikan suhu, pengendalian menggunakan temperatur indikator atau disebut dengan TI dan diukur temperatur transmitter atau disebut dengan TT. Sinyal suhu dan yang terukur kemudian dikirimkan nih ke temperatur controller atau disebut dengan TC. Temperatur controller membandingkan suhu aktual dengan suhu set point yang telah ditentukan dan mengatur bukaan valve. Jika suhu terlalu rendah, pemanas akan ditingkatkan. Nah, untuk pengendalian laju alir pada rotary dryer B410 menggunakan sistem flow control atau disebut dengan FC yang terdiri
dari flow transmitter atau disebut dengan FT yang mendeteksi besarnya laju alir aktual. Sinyal hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan menuju flow indikator atau disebut dengan FI untuk menampilkan nilai laju alir. Selanjutnya, sinyal dari FT diteruskan ke flow controller atau disebut dengan FC akan mengatur bukaan kontrol valve pada jalur masuk rotary B410. Dengan pengendalian ini, laju alir yang masuk ke rotary dryer dapat dijaga tetap konstan sehingga proses pengeringan berlangsung dengan stabil. Selanjutnya, pengendalian suhu pada rotary dryer menggunakan temperature indicating controller atau disebut TIC yang terhubung dengan heater udara E411. Udara pemanas yang digunakan sebagai media pengering terlebih dahulu dipanaskan di E411 sebelum dialirkan menuju rotary dryer. Suhu udara panas yang dikeluarkan dari heater atau memasuki rotary dryer diukur oleh temperatur sensor dan sinyalnya dikirimkan ke temperatur indikator controller atau disebut dengan TIC untuk membandingkan suhu aktual udara pemanas dengan set point. Apabila suhu udara yang terukur lebih rendah dari set point, maka TIC akan memberikan sinyal untuk membukakan kontrol valve pada jalur pemanas E411 sehingga suplai energi panas meningkat dan suhu udara naik. Sebaliknya, jika suhu udara terlalu tinggi, TIC akan mengurangi bukaan valve sehingga panas yang diberikan menurun. Berdasarkan penyampaian presentasi oleh kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pengendalian proses sangat berperan penting dalam menjaga agar suatu proses industri berjalan aman, stabil, efisien, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi dalam menjaga kualitas produk, keselamatan operasi, efisiensi biaya, stabilitas proses, dan keberlanjutan industri. Karena tanpa adanya pengendalian yang baik, suatu proses menjadi tidak aman, tidak stabil, dan tidak ekonomis. Pada produksi natrium nitrat dari natrium hidroksida dan asam nitrat ini, pengendalian yang digunakan adalah feedback control, cascade, differential control, dan feedback. Sehingga pengendalian proses pada proses produksi dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan melalui pemaparan ini. Kami berharap bahwa materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menambah wawasan terkait topik yang kami bahas. Tentu dari materi yang kami sampaikan juga banyak hal yang perlu dikembangkan dan disebutkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat terbuka atas saran maupun masukan dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang baik untuk kedepannya. Aliran dijaga, suhu dikontrol, tekanan stabil, proses pun optimal. Dengan pengendalian yang tepat dan terkontrol, kualitas produk tetap maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.